Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Ya ummi kaifa haluk? Bil khair. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Ya abai wa ummahati. Qabla an nabda hada daras, hayya naqra al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit di antara kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Kaifa haluk? Alhamdulillah. Madza fil arabiyah datang atau menghadiri. Ya. Hadhara mudhari'nya yahduru hadhara yahduru. Polanya seperti nasara yang suruh. Hadhara ya. Berapa huruf Bapak Ibu? 3 huruf. Nah, hadhara hadhara ya hadir jadi dari bahasa Arab. Kalau kehadiran hadrotun ya hadrotun atau huzurun. Nah, huzur. Kenapa, Ibu? Hadiri itu bukan menghadiri kata kerja. Kehadiran kita sebut apa? Hudur. Kalau hadir apa hadir Bapak Ibu? Hadir itu yang datang. Kan hadirun yang datang. Kalau hadirnya masih ingat pola kemarin? Yang menolong kita panggil nasirun. Nah, pola yang datang kita panggil hadirun. Bentuk pekerjaannya disebut hudurun. Kehadiran. Menolong. Iya, kehadiran. Namanya masdar. Hadirun, hudurun. Nah, hudurun. Sama, tetapi kalau untuk masdar ini Bapak Ibu memang nggak ada nggak ada polanya. Kalau nasoro yansuru nasrun, pertolongan nasrun. Kalau hadro yahduru hudurun. Kalau minum apa bahasa minum? Syariba yasrobu surbun. Nah, kan beda pola kan. Kita taunya masdar ini kita taunya masdar itu ya Ibu. Ya, kita taunya masdar itu dari banyak mendengar dan membaca, nggak ada polanya. Nah, kalau ini polanya fa'ilun, nasirun. Nah, kalau yang tidur, nama yang tidur
Naimun. Nah, yang orangnya, orang yang tidurnya, orang tidur maksudnya, orang tidur. Pergi, dhahaba, yang pergi, zahibun. Nah, huruf pertama difathahkan dan dikasih alif. Duduk, jalasa, yang duduk, jalisun. Ghafaro, ghafirun. Kataba, hadoro, hadirun. Nah, hudurun. Iya, pada kata kerja yang isinya 3 huruf. Nah, caranya seperti itu, gampang. Kalau untuk menentukan yang mengerjakan itu gampang. Hadoro itu hadir. Madi mudhari. Jelas ya, kalau madi mudhari wajahnya udah kenal semua ya. Bapak ya, sudah kenal madi mudhari. Kalau ini masdar. Apa masdar itu? Gampangannya fi'il yang dijadikan isem. Nah, itu gampangannya saja. Kalau sudah berbentuk isem, ini dua-duanya sudah berubah jadi isem, berarti bisa tanwin, bisa alif lam. Nah, taib hadoro, ibu. Hadoro ay fi'lin hada. Fi'il apa ini, ibu? Madi hadoro. Kalau Ahmad hadoro. Kalau hum sahih hadoro. Fatimah hadrot. Anta antum tum anti ti ana hadir tu nahnu hadirna. Syukran ya ummi. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Bil khair. Madza naqul fil arabiyyah hadir. Mudhari'nya yahduru. Ahmad yahduru. Hum yahduruna. Fatimah tahduru. Fatimah tahduru. Anta antum tahduruna. Ana ahduru. Nahnu. Berarti insyaallah untuk membedakan madi dan mudhari sudah paten ya Bapak Ibu ya. Syukran ya Umi. Ya Umi, kaifa haluk? Alhamdulillah lebih baik. Madza naqul fil arabiyyah memasak. Nah, memasak sering ya? Sudah pernah? Tobako. Tobako. Yatbahu. Tobako yatbahu. Memasak. Tobako. Ya Ummi, kalau Ahmad masak tobako. Kalau Fatimah tobakot. Anta tobahta. Anti ana tobahtu. Syukran. Badah ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Sabahul khair. Hal anti sa'idatun? Hal anti sa'idatun? Bahagia. Sa'idah. Sa'idatun. Naam. Pernah sa'idatun. Taib. Siapa yang mengenal Sa'idah? Mudhari'nya yatbahu. Kalau huwa yatbahu. Hum yatbahuna. Fatimah tatbahu. Anta tatbahu. Ana anti bakhina. Tatbakhina. Ana
Adbahu. Nahnu nadbahu. Nah, taib syukran ya Umi. Taib ba'dah ya Umi. Madza naqul fil arabiyah membawa. Membawa. Hamala. Hamala ya. Hamala yahmilu. Oh ya hamil. Suka lupa ya Bapak Ibu ya? Ya. Hamala. Nah. Hamala. Mudhari'nya yang mana, Bu? Nah, yang penting sudah tahu wajahnya dulu aja. Bentuk madi dan mudhari'. Hamala. Ahmad hamala. Hamalu. Fatimah hamalas. Anta ta. Antum anti ana nahnu. Nah, taib syukran ya Umi. Taib badah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Min aina anti? Taib. Hal anti muslimatun? Hal ana kafirun? Ana anda muslimun. Taib mudhari'nya yahmilu. Ibu. Kalau hum, nah, taib. Anta tahmilu. Antum tahmiluna. Tinggal nambahin wawu ya saja. Kalau huwa ya. Kalau hum nambahin un. Kalau anta ta, antumnya nambahin un. Wawu sukun dan nun. Taib anti milina. Ana ahmilu. Nahnu nahmilu. Syukran ya Umi. Badah ya Abi. Kaifa haluk ya Lutfi? Yahduru amrnya datanglah, mata ya datanglah. Uhdur. Nah, uhdur. Kalau ini kan bisa ditebak nih. Cuman tebakannya harus benar tapi. Uhdur. 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 Kalau yadbahu idbah. Nah, sahih idbah. Idbah. Kalau yahmilu ihmil. Nah. Ihmil. Uhdur satu orang, anta. Kalau antum uhduru, anti uhduri, antunna uhdurna. Nah, tinggal nambahin nun belakangnya. Badah idbah satu orang. Kalau anta antum idbahu. Nah. Ya Ibu, ya amr kan domirnya anta dan anti saja. Sekelompoknya anta dan anti. Antum idbahu, anti idbahi, antunna idbahna. Anta ihmil, antum ihmilu, anti ihmili, ihmili, antunna ihmilna. Nah, taib syukran ya Abi. Taib adah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Khair. Madza naqul fil arabiyah masuk Islam atau tunduk? Aslama. Nah, sahih. Aslama. Yang ini dihapus ya, Bapak Ibu ya? Iya. Sudah paten ya 3 huruf ini. Ya. Ya, di sampingnya nggak apa, di sampingnya aja. Ini 3 huruf.
Sebenarnya tidak perlu ditulis, kan pelajarannya sudah ada Ibu sebenarnya. Aslama yuslimu. Nah, aslama yuslimu. Ya Umi, berapa huruf ini Ibu? 4 huruf. Madinya 4 huruf, tambahan hamzah. Berbeda kalau ketika kita mengatakan salima yaslamu. Ada salima yaslamu, ada aslama. Kalau pernah dengar kata salam Bapak Ibu, salamun. Nah, itu akarnya dari salima yaslamu, artinya selamat. Kalau ini aslama yuslimu bisa berarti menyelamatkan, atau bisa berarti tunduk, atau berarti masuk Islam. Nah, banyak artinya. Aslama yuslimu, madinya aslama. Kalau Ahmad aslama, hum aslamu. Fatimah, nah, selamat. Gampang ya, tinggal berubah belakangnya. Anta aslamta, ka, antum, anti, ti, aslamti, ana, tu, nahnu, aslamna. Sekaligus mudoranya Ibu ya. Soalnya lebih banyak nggak apa-apa Ibu ya, pahalanya lebih banyak insya mudoranya yuslimu, huwa yuslimu, hum sahih, Fatimah tuslimu, tu, karena modelnya mudorenya awalnya domah, jadi ngikutin domah semua. Jadi kan selama ini kan mudhari kita awalnya fathah. Ternyata ada dengan pola aslama yuslimu, hum yuslimuna, Fatimah yuslimu, anta yuslimu, antum, anti, ana, nah, nahnu nuslimu. Dengan pola yang sama itu adalah amana yu'minu. Amanah suka kita praktekkan di Al-Quran. Amanah yu'minu berarti beriman. Amanah yu'minu, satu pola, af'ala yuf'ilu. Sebenarnya adalah amanah. Kalau kita pelajari di di ilmu tajwid, hamzah ketemu hamzah sukun maka dibaca panjang, dipanjangkan. Mana aslinya. Tapi kita sudah di ilmu tajwid sudah dikasih sudah dikasih terima jadinya panjangnya sebenarnya. Tetapi kalau di sorof itu aslinya mana, dan memang dibaca mana. Iya, nak baca anaknya mantap. Ibu, amanah. Kalau Ahmad itu mana. Kalau hum amanu. Kalau Fatimah amanat. Amanat enggak ada Ibu. Baru dengar amanat. Nah, anta amanta, anti, ana, amantu, nahnu, amanna. Ada tasdidnya. Dua pertanyaan nggak apa-apa Ibu ya, pahalanya lebih banyak insya Allah. Mudhari'nya yu'minu, hum, nah yu'minuna. Sering kita dengar nggak? Nah, berarti mereka beriman. Nah, Fatimah tu'minu, anta tu'minu, antum tu'minuna, ana
Uminu. Nah, nahnu nu'minu. Amrnya apa Bapak Ibu? Aslama yuslimu amrnya aslim. Nah, aslim. Ini amrnya kita lewatkan dulu saja pada rubai. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa menebak dengan benar amrnya sulasi fi'il dengan 3 huruf. Syukran ya Umi. Mada nakul fil arabiyah belajar. Ya, darosa. Dengan kosakata yang lain. Ta'allama. Ta'allama. Berapa huruf nih Bapak Ibu? 5. Ta'allama. Nah, kalau di sorof tasdid itu memang dianggap 1 huruf. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama madinya anta huwa ta'allamahum ta'allamu. Fatimah ta'allamat. Anta ta'allamta. Antum anti ana tu. Nahnu ta'allamna. Tinggal berubah apanya belakangnya saja. Sama mudhari'nya juga tinggal berubah depan belakang. Ininya tidak berubah apa-apa. Mudhari'nya ya ta'allamu. Huwa ya ta'allamu. Hum ya ta'allamuna. Hum ya ta'allamuna. Fatimah tata'allamu. Anta tata'allamu. Ada berapa tak berarti? 2. Antum tata'allamuna. Bukan ta'lamuna. Kalau ta'lamuna dari alima ya lamu. Ini berasal dari Bapak Ibu suka allamah, ada ta'allama, ada allamah. Mana allamah? Mengajar. Nah, harus teliti dari akarnya dulu. Ada alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Kalau ini mengetahui. Alama mengajar ya Ustaz? Iya, ini ta'allama, ini allama, ini ali. Iya. Ta'allama belajar. Iya, ta'allama belajar. Kalau allama mengajar. Mengetahui. Dari kata ilmun. Nah, alima ya'lamu masdarnya ilmun dengan arti definisinya pengetahuan. Tadi hum yata'allamuna antita ana ata'allamu nahnu nata'allamu. Syukran. Padah ya abi kaifa haluk ya abi? Alhamdulillah. Madza fil arabiyah menunggu. Kemarin intazaro. Nah. Yang ada di buku LBIQ intazaro. Berapa huruf ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fi'il dengan 5. Yantaziru. Menunggu. Kalau huwa intazaro, hum intazaru. Enggak pakai nun. Fatimah intazarat. Anta antum anti tu avanti ana intazar tu nahnu. Nah, mudhari'nya yantaziru menunggu. Fatihahum yantaziruna. Fatimah
Ta, ta, ta. Anta tantadiru. Antum tantadiruna. Ana antadiru. Nahnu nahnu nantadiru. Nantadiru. Ada nunnya, nun sukun. Nantadiru. Syukran. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Madzan naqul fil Arabiyah, minta ampun. Istaghfaro. Kalau ghafaro mengampuni. Kalau istaghfaro meminta ampun. Mudhari'nya ghafaro mengampuni. Mengampuni. Beda nggak mengampuni sama minta ampun? Beda. Istaghfaro, yastag. Berapa huruf ini Bapak Ibu? 6. Fi'il bisa sampai 3, bisa 3, 4, 5 sampai 6. Yastag, istaghfaro. Ya Abi, berubah belakangnya saja, sama saja. Tasrifnya kan sama saja sebenarnya, sama seperti ini. Hanya tinggal berubah belakang. Istaghfaro, huwa, hum, istaghfar. Faru. Nah, kalau istaghfir nanti fi'il amarnya nanti. Istaghfaru. Fatimah. Farad. Anta. Ana. Fan antum. Faltum. Anti. Ana. Fartu. Nahnu. Kafana. Mudhari'nya yastaghfiru. Huwa yastaghfiru. Hum firuna. Hum yastaghfiruna. Fatimah sahih tastaghfiru. Anta tastaghfiru. Antum firuna. Ana tastaghfiru. Nahnu tastaghfiru. Nah ini sudah luar biasa semua. Nah, yang penting tasrifnya dulu. Sebelum kita membuat susunan memang kita harus kuatkan pada tasrif. Yang ini belum ditanya ya? Lewat. Iya. Badah. Meminta ampun. Minta ampun. Ya Umi, nuasil ila domir mutasil. Nah, domir mutasil. Sekedar kita tahu wajahnya. Kalau huwa, kalau kita ngomongin Ahmad itu berarti huwa. Kata ganti bersambungnya hu. Kalau hiya, ha. Sama juga dipakai sekolah juga. Madrasah berarti hiya atau ha. Anta, ka. Anti, ki. Antum, kum. Bukan tum. Kalau tum itu pada perubahan fi'il madi. Kalau buku kalian kum. Ya Umi, madza naqul fil Arabiyah, anak laki. Waladun, anak laki, waladun. Anak lakinya Pak Ahmad. Waladuhu. Kita kata gantikan. Kata gantikan. Anak lakinya Bu Haji. Anak laki mereka. Waladuhum. Anak lakimu anta. Ka. Waluka. Anak laki kalian. Anak laki anti. Ki. Anak lakiku. Anak laki kami. Waladuna. Nah, waladuna. Iya. Anak laki kami. Tetapi ini adalah tadi kemarin yang Bapak ada yang ingin memudahkan memahami, kata ganti kepemilikan. Nah, boleh itu. Nah, waladuna. Nanya bukan seperti jalasna. Sama-sama bentuknya sama.
kalau kita bilang jalasna, mana jalasna? Duduk. Jalasa duduk. Kalau kami duduk, nah sama-sama kami tapi di dalam nahwu beda pangkat. Jalasna, kalau nah di sini sebagai subjek. Kalau anak laki kami, waladuna, sama bentuknya sama ya, Bapak Ibu ya. Nyambung, misalkan nyambung saja. Rumah kami, mutafil arabiyah. Baituna. Kan ini sama-sama apa namanya? Sama-sama nah. Tetapi pangkatnya beda. Kalau ini pangkatnya isem. Sama-sama ini adalah fa'il. Kami duduk atau artinya kami yang duduk, kami telah duduk. Baituna, rumah kami. Dhamir mutasil menjadi mudhofun ilaihi. Gampang ya Bapak Ibu ya? Gampang insyaallah. Ya abi kaifa haluk ya abi? Madza fil arabiyah Tuhan. Robun. Tuhannya Ibrahim. Robuhu. Tuhannya Fatimah. Tuhan mereka dulu. Tuhan mereka. Robuhum. Tuhan Fatimah. Robuha. 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 Tuhan anta. Tuhanmu ya Robuka. Tuhan kalian. Hukum. Tuhan anti. Tuhanku. Robbi. Tuhan kami. Robbuna. Kalau tidak kenapa-napa, Robbuna. Syukran. Ya Umi kaifa haluk? Alhamdulillah. Nyambung juga, selain nyambung dengan fi'il juga nyambung dengan isem, juga nyambung dengan apa ini? Harf ataupun dzaraf. Bersama. Bersamanya. Bersama mereka. Mahum. Bersama Fatimah. Ma'aha. Bersamamu. Maka. Bersama antum. Makum. Bersama anti. Bersamaku. Ma'i. Bersama kami. Ma'ana. Belum kita pelajari, tapi termasuk harf juga, yaitu inna. Maunya indah ya, mau apa Bu indah? Ya. Inna ya udah inna. Sungguh. Nah, bisa dikata gantikan juga isim setelahnya. Sungguh dia. Innahu. Nah, sekedar kita apa namanya? Sekedar kita tahu wajahnya saja. Innahu, sungguh sekolah madrasah. Innaha. Sungguh engkau. Innaka. Sungguh anti. Innaki. Sungguhku, sungguh saya. Ini sungguh kami. Inna panjang atau innana boleh. Innana boleh. Juga termasuk harf adalah ingda. Yang ada pada materi kita ingda. Kemarin rencana kita ulang yang pelajaran kemarin ya Bapak Ibu ya. Pada ingda dan pada li. Pada ingda dan pada li. Ingda itu miliknya Ahmad Paji ingdahu, miliknya Fatimah indaha, milikmu indaka, milik anti indaki, milikku indi, milik kami indana. Sama juga li. Tapi ketika nyambung dengan dhamir mutasil menjadi la.
baginya, lahu, bagi Ahmad, lahu, bagi Fatimah, laha, bagi mereka, lahum, bagimu, laka, bagi kalian, lakum, bagi anti, laki, bagiku, li. Nah, enggak lai, jadi li. Bagi kami, lana. Nah. Lana. Tab, syukran. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Ya Abi, Hamzah kaifa haluk? Bil khair, alhamdulillah. Bil khair. Tab, madza fil arabiyah dari min, darinya, dari mereka, minhum, minhum atau minhim, dari Fatimah, minha, atau dari Madinah, muzakkar atau manas, minha, dari anta, ka, dari antum, kum, dari anti, dari ku, minni, dari kami, minna. Alhamdulillah. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Kepada, ila, kepadanya, ilaihi. Lupa terus ya. Ilaihi. Nah, di dalam, fi, di dalamnya, fihi, ilaihi. Ya. Kepadanya, Fatimah. Nah, kepada mereka, ilaihim. Kan banyak kita baca di Al-Quran kan, jadi kita nggak sadar. Di fihi dia laki-laki. Fiha. Kepada anta, ilaika, kepada kalian, kum, kepada anti, kepadaku, kepada kami, ilaina. Alhamdulillah. Mungkin masih banyak lupa ya, tapi ya. Iya. Oh iya, belum tanya. Nggak apa-apa, bonus. Bismillah, jadi basmalah itu perbuatan kita membaca bismillah itu bisa difi'ilkan. Fi'il ya, jadi masdar. Tapi fi'ilnya fi'il rubai, Bapak Ibu. Fi'il yang 4 huruf. Basmalah kira-kira apa bentuknya? Ada yang bisa ya, yubasmilu. Basmalah yubasmilu. Zalzalah ya, dengan pola yang sama. Kalau basmalah yubasmilu itu artinya mengucapkan bismillah. Bentuk yang di fi'il fi'il yang diisimkan disebut masdar. Masdarnya adalah basmalatun. Ditulis nih rubai ini. Atau sekedar selingan saja ya. Selingan aja, nanti takut bingung nggak? Ya. Zalzalah. Ditulis saja deh biar jelas. Ya. Ini belum difoto, ini sudah. Ada pula. Sudah cukup. Sudah, ini nggak usah buat perbandingan aja. Nah, ada yang 4 huruf juga, tapi huruf asli semua, yaitu seperti basmalah. Ma makna hadza? Membaca bismillah. Mari kita mulai membaca basmalah. Bismillah dari
dengan pola sama seperti zalzalah, menggoncangkan. Zalzalah yuzalzilu. Madza fil arabiyya berjilbab. Berjilbab. Jalbaba. Nah, iya. Berjilbab jalbaba yujalbibu. Madza fil arabiyya berpeci. Berpeci kolnasa. Yuqalnisu. Nah. Madza fil arabiyya membaca hamdalah. Membaca alhamdulillah. Nah, sahih. Hamdalah. Nah, ada fiil yang 4 huruf dan dia memang asli badannya semua, tidak ada huruf tambahan. Ini 4 huruf. Ini, Bu? Iya. Ini iya, nun juga. Iya, betul Ibu. Ada huruf tambahan. Ini nih, ada nun, ada hamzah. Iya, ada hamzah, ada ta, ada hamzah, ada sin, ada ta. Nah, ada ta, ada tasydid, ada hamzah. Nah, tapi kalau itu asli semua, memang huruf dari badannya 4 huruf. Tadi kalau kita teliti tadi, basmalah yubasmilu, masdarnya basmalatun. Dengan pola fa'lala yufa'lilu, fa'lalatun. Basmalah yubasmilu, basmalatun. Kita jadikan masdar. Masdar masih ingat Bapak Ibu? Menolong menjadi pertolongan. Zalzala yuzalzilu, zalzalatun. Jalbaba yujalbibu, jalbabatun. Qalnasa yuqalnisu, qalnasatun. Hamdala yuhamdilu, hamdalatun. Iya kan, jadikan isem. Dijadikan masdar. Basmalatun. Yang sering kita praktekkan ini aja. Basmalah, basmalatun. Menjadi masdar. Kalau hamdala yuhamdilu, hamdalatun, basmalah. Hamdalatun. Kalau zalzala yuzalzilu, iya masdarnya. Nah, yang ini ntar aja. Tiga dulu, enggak apa, 3 dulu aja. Kita sedikit lebih baik tahu sedikit tapi kuat daripada banyak tapi mengambang. Ya, lebih baik memang sedikit membaca bismillah. Nah, berarti membaca bismillah dengan bentuk isem fi'il kan tadi kan isem fi'il yang dijadikan isem basmalah. Bil amsi nahnu mazilna nahnu fi safhah halaman pelajaran ke-13 ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita masih ngulang masih pada jumlah goncangan. Iya. Iya, goncangan. Iya. Iya, boleh juga sama saja. Jadi kan yang beda pengungkapan saja.
Beda ungkapan. Mari kita membaca dengan bismillah, boleh. Mari kita membaca basmalah, boleh. Nah, maksudnya. Basmalah, tapi banyak basmalah. Iya, basmalah. Ya, basmalah adalah tadi masdar dari kata basmalah yubas milu. Masdarnya tadi, bentuk masdarnya. Saya minum ya, Bapak ya. Al-Fatihah. Saya, nah kemarin sudah sedikit diperinci masalah ingda dan hal. Oh iya, ingda dan li. Ini dihapus ya? Ma makna ingda atau li? Bisa memiliki, milik atau punya atau untuk. Bisa diterjemahkan milik, punya atau untuk. Masih ke 13, Bu. Masih pelajaran ke-13. Kalau kita pakai ya ingda bisa berarti di sisi. Kalau pakai buku terbitan lama ini warnanya beda ya? Halaman 69. Sama enggak 59? Yang kemarin khobar muqaddam. Iya. Sama ya? Sama ya. Iya. Nah, tapi pada kaidahnya Bapak Ibu. Kita kaidahnya berarti halamannya sama 72. Halamannya sama. Madzhab fil Arabiyah, rumah itu punya ustazah. Al-baitu indal ustazati. Boleh pakai li, boleh pakai inda. Al-baitu indal ustazati. Milik indal ustazati. Kalau pakai li bagaimana? Al-baitu lil ustazati. Kalau pakai li ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Nah, lil ustazati. Hamzah wasalnya hilang, langsung nyambung. Ustaz. Kalau ini uniknya li harfu jar, li itu nyambung dengan isemnya. Kalau dia pakai al, maka hamzah wasalnya jadi hilang. Al-baitu lil ustazati. Susunannya bisa kita balik, misalkan kita balik. Rumah itu punya ustazah. Ustazah punya rumah. Sama ingdal. Nah. Kalau susunannya kita balik, ingdal jadi cara kerjanya seperti harfu jar yang sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ingdal ustazati baitun. Kalau pakai li lil. Nah, ustazati baitun.
Kalau biru kurang jelas ya, Bapak ya? Jelas. Kalau biru. Lil ustadzati baitun. Nah, sama. Jam itu punya kelas. As-sa'atu. Nah, ingdal fasli. Kelas itu punya jam. Ingdal fasli sa'atun. Nah, sama. Mobil itu punya ibu. As-sa'atu ingdal ummi. Ibu memiliki mobil. Indal ummi sayyaratun. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini kita kata gantikan, bisa nggak kata gantikan? Bisa. Kalau ini kata gantikan menjadi ingdaha. Sama ini juga menjadi laha. Ini kalau kita ngomongin perempuan. Kalau kita ngomongin ustadz berarti ingdahu. Kalau kita ngomongin kelas sama juga ingdahu. Sama masjid juga ingdahu. Kalau rumah itu punyamu. Al-baitu ingdaka. Atau kalau pakai yang ini al-baitu laka. Al-baitu laka. Kalau kamu memiliki rumah. Ya sahih. Baitun. Nah, ingdaka baitun. Mobil itu punya kami. As-sayyaratu ingdana. Nah, kami mempunyai mobil. Ingdana saya. Polanya sama seperti hafuzar yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Buku ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Nah, ini sebagai apa namanya? Sebagai perbandingan. Nggak kelihatan? Nggak sengaja dikecilkan emang. Oh, digedein. Al-kitabu alal maktabi. Kalau di atas meja ada buku, al maktabi kitabun. Alal maktabi kitabun. Nah, polanya sama seperti yang sudah kita praktekkan. Anak laki-laki itu punya buku. Ingdal waladi kitabun. Ingdal waladi kitabun. Anak laki-laki mempunyai buku. Ingdal waladi kitabun. Kalau kita kata gantikan ingdahu. Buku itu punya anak laki. Buku itu punya anak laki-laki. Al-waladu ingdal. Nah, al-ingdal waladi. Nah, boleh kalau pakai kata ganti al-kitabu ingdahu. Nah, naftah fi safhah asaniyah wa sab'in. Asaniyah wa sab'in. Nah, ini gampang ya Bapak Ibu ya, Ingda sama Lia. Saya memiliki HP. Indi Jawal. Indi Jawal. HP itu punya saya. Al-Jawalu Indi. Saya memiliki anak laki. Indi waladun. Anak laki-laki itu punya saya. Waladun Indi. Kami memiliki rumah. Indana baitun. Rumah itu punya kami. Baitun indana. Gampang ya, Bu ya? Gampang. Cuma naftah fi safha asaniyah wa isun, asaniyah wa sab'in.
Halaman 72. Nah, kita sedikit mengenal sebenarnya kalau dulu kita belajar di pesantren ini adalah materi nahwu terakhir. Yaitu dasarnya kan kita mengenal ma huwal mubtada dulu, definisi mubtada itu ism di awal kalimat, ism di awal jumlah. Nah, mubtada kan kita mengenal sama halnya kita mengenal bahwasanya fa'il itu pakai domah. Nah, tapi ternyata kaidah-kaidah itu nanti ada memang cara mengetahuinya sedikit demi sedikit, ada beberapa pengecualian. Ketika kita mengatakan buku ada di atas meja, al-kitabu alal maktabi. Nah, al-kitabu alal maktabi. Jelas ya Bapak Ibu ya mubtada'nya? Al-kitabu. Al-kitabu mubtada'nya. Nah, khabarnya apa Bapak Ibu? Al-maktabi. Ketika kita mengatakan buku itu baru, jadidun. Khabarnya jadidun. Nah, kan beda nggak? Beda model nggak? Susunannya beda. Yang pertama khabarnya dari ism. Nah, yang kedua, yang pertama tadi khabarnya dari harfu jar. Nah, al-kitabu alal maktabi. Yang kedua khabarnya dari ism al-kitabu. Nah, kita fokuskan sekarang kita yang membahas khabar yang dari harful jar dengan niat maksud perbicaraan yang berbeda. Ketika kita mengatakan buku ada di atas meja, al-kitabu alal maktabi. Jelas mubtada'nya? Kitab. Anak laki-laki di mobil. Ditulis saja ya. Ketika kita mengatakan di atas meja ada buku, al-maktabi kitabun. Nah, pertanyaannya, mubtada'nya yang mana? Tetap kitabun. Nah, tetap kita. Nah, tapi ini kan hanya sekedar kaidah ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dibusingin. Al-maktabi khobar. Maka disebut dengan khobar muqaddam. Nah, ini hanya kaidah Bapak Ibu. Yang paling penting dari itu adalah Bapak Ibu bisa praktek saja, bisa ngomong. Iya, bisa prakteknya. Kita hapus ya. Nah, sama. Nggak perlu dihapus, materinya sama. Ketika kita mengatakan sama, Bapak Ibu, nggak perlu dihapus. Ketika kita mengatakan khobar tadi, khobar yang sudah kita kenal berapa macam Bapak Ibu? Khobar yang berasal dari ism. Kemudian seperti al-kitabu jadidun. Khobarnya mana? Jadidun. Anta muslimun. Khobarnya dari ism. Hadza kitabun. Nah, kitab ism. Ada ism benda mati namanya jamat, ada ism sifat. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Nah, yang kedua kita mengenal khobarnya dari harful jar. Mobil ada di depan kantor. Ketika kita mengatakan al-kitabu alal maktabi, mubtada'nya yang mana? Al-kitabu menjadi mubtada. Khobarnya alal maktabi. Khobarnya alal maktabi. Ketika dengan niat pengucapan yang berbeda, di atas meja ada buku, khobarnya mubtada'nya mana Bapak Ibu? Kitabun sama. Ya. Khobarnya menjadi muqaddam, didahulukan jadi khobar muqaddam. Nah, disebutnya khobar yang dimajukan. Nah, tetapi ini kan kaidah ya, namanya kaidah sekedar kaidah saja, sekedar kita tahu saja. Yang penting kan kita sudah bisa mempraktikkan. Iya. Tapi kan tidak merubah. Enggak, ini kita membahas kaidah.
bukan kita membahas tujuan omongan ya Bapak Ibu ya. Yang paling misalkan kita ndak ada apa namanya, ndak ada hubungannya, artinya berubah apa enggak. Yang artinya berubah apa enggak ya tujuan omongan kita. Maksudnya bagaimana kita mengatakan anak laki-laki di atas kursi. Al-waladu al kursi. Di atas kursi ada anak laki. Nah, hanya itu saja yang berubah. Adapun ini hanya sekedar kaidah. Nah, hanya sekedar kaidah saja. Yang kaidah itu ya kalau kita sekarang ya asal tahu saja ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kaidahnya seperti ini gitu. Tidak ada urusan kaidah ini, tidak ada urusan dengan terjemahan, enggak ada. Nah, yang ada urusan dengan terjemahan ya tadi tujuan omongan kita. Kalau kita mengatakan HP ada di atas meja, al-jawwalu alal maktabi. Di atas meja ada HP, alal maktabi. Nah, itu saja sudah luar biasa. Ya. Ya. Nah, kita lihat kaidah halaman 72. Nah, di situ ada at-tilfun. Nah, at-tilfun. Nah, karena itu at-tilfaun ada fathahnya nggak? Di buku lama ini ada fathahnya ini. Kita baca at-tilfun saja. At-tilifun halaman 72. Ya. Karena ini kan kata-kata yang baru ya, kata yang zaman dulu enggak ada. Boleh kita bilang at-tilifun atau at-tilfun gitu aja. Menggampangkan kita boleh. Telepon itu ada di kamar, mata fil arabiyah. At-tilfun fil ghurfati. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? At-tilfun. Khobarnya? Nah, wajahnya seperti ini. Kemudian ketika kita mengucapkan beda pengucapan dengan niat mengucapkan yang beda, di dalam kamar ada telepon. Telepon. Mubtada'nya yang mana? Telepon. Khobarnya muqaddam. Padahal di awal ini menyelisih kaidah di awal. Kaidah di awal itu adalah mubtada ism di awal jumlah. Nah, tapi karena kita beda niat omongan, di dalam kamar ada telepon. As-sayyaratu amamal funduki. Kalau kita terjemahkan mobil, ada mobil itu ada di depan hotel. Mubtada'nya khobarnya amamal fundu. Ketika kita beda ngomongan, di depan mobil, di depan hotel ada mobil. Amamal funduki sayyaratun. Nah, mubtada'nya mana Bapak Ibu? Sayyaratun. Khobarnya muqaddam. Nah, tetapi yang tadi pertanyaannya, apakah kaidah merubah terjemahan? Enggak. Ya, iya. Yang merubah terjemahan adalah ya maksud niat omongan kita saja yang penting. Pak, ini kalau mubtada kok terus di bawah saya rotu. Maksudnya bisa doma bisa apa? Doma. Saya rotu. Dua-duanya doma. Mubtada kalau nggak kenapa-napa berharokat doma. Nah, kecuali nanti kalau ada inna tadi. Mungkin yang jadi pertanyaan Pak. Tilifuna. Jadi kan belakangnya harokatnya fathah. Itu memang fathah ya? Oh tadi siapa? Oh Gundul. Teleponu, salah. Teleponu, telepon. Iya, Bukan yang maksud saya fathah di sini yang fa-nya ini. Telifauna. Di buku yang lama mana? Fa-nya nggak diharokatin ya? Oh enggak, ya enggak. Berarti malah buku lama yang salah malah. Telefonu.
Fun saja fun. Isem. Isem kalau ada apa-apa dong. At-tilifunu. Atau Bapak Ibu kalau susah, ya-nya hilangkan saja. At-tilfunu. Nah, ya-nya dihilangkan kalau susah. Seperti pada kosakata TV kemarin apa yang ada susah itu TV itu? Tilifaziyah ya nggak salah. Sebenarnya kita baca tilfaz saja sudah boleh. Baik. Semua kaidah. Di situ ada fil asimati fanadiku. Kalau kita terjemahkan Bapak Ibu, di ibu kota ada hotel-hotel. Nah, kemudian kita ganti dengan domir muttasil menjadi fiha. Nah, fiha fanadiku. Nah, ku. Nah, ini jamak, namanya jamak. Jamak taksir yang seperti ini memang harokatnya tidak tanwin. Fanadiku. Ma makna fanadik? Ya, jam'un min funduk, jamaknya dari funduk. Lima dah ha di situ, kenapa ha Bapak Ibu? Asimah. Nah. Asimah fil asimati. Muannas fiha fanadiku. Seperti yang kita praktekkan, maza alal maktabi, kalau baik kata ganti alaihi kitabun. Maza amamas saburati amamaha kitabun. Ya, sama. Kalau itu kita kata gantikan amamal funduki sayyaratun. Kita terjemahkan di depan hotel ada sebuah mobil. Nah, kemudian kita kata gantikan dengan dhamir mutasil amamahu sayyaratun. Amamahu kembali ke mana? Amamahu sayyaratun. Nah, sayyaratun. Ingda aliyin. Nah, ingda mana ingda tadi? Milik. Ingda aliyin dalilun. Ali memiliki petunjuk, peta. Kalau kita gantikan ingdahu dalilun, hu kembali ke Ali. Lil madinati minaun. Ma makna hadza? Wah, kota memiliki pelabuhan. Mina pelabuhan. Laha, nah, laha, mana laha? Nah, ha kembali ke Madinah, sahih, ke kota. Ingdana dalilun, kami mempunyai buku pandu. Ingdi dalilun, saya memiliki, nah, saya memiliki anak laki. Ingdi waladun. Saya memiliki anak laki yang pandai. Mahirun. Saya memiliki rumah. Baitun. Saya memiliki rumah yang besar. Baitun kabirun. Saya memiliki masjid. Nah, saya memiliki masjid yang bersih. Nazifun. Kalau kita tambahin yang, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Meskipun bertambah materi naat sama idhofah, jangan dilupakan. Naat itu manut. Naat dan idhofah, yang artinya yang. Iya, ngikutin, kalau pakai alif lam ya pakai alif lam, kalau ndak ya ndak. Nah. Saya memiliki masjid, ingdi masjidun. Saya memiliki masjid yang bersih, ingdi masjidun nadzifun. Nadzifun. Sama seperti ini adalah buku.
ada kitabun. Ini adalah buku yang baru. Judulnya bertambah, tapi yang lalu jangan dilupain dulu. Ya. Tab. Kalau masih kita pun bisa Ustaz. Oh, bukan meja apa? Tab. Kaidahnya, kata yang berada setelah harfu jar atau huruf jar atau dzaraf dapat diganti dengan domir. Nah, tapi namanya domir muttasil yang sesuai dalam hal muzakkar dan muannas. Latihan ya Bu. Badil al-isma az-zahira. Gantilah kata dohir. Kata dohir itu maksudnya yang jelas. Dohir adalah lawannya domir. Fi ma ya'ti bidhamir al-munasib kama fin namudaj. Contohnya fil madrasati talamizu. Talam itu jamaknya tilmizun. Nah, di sekolah ada murid. Dikata gantikan fiha talamizu. Amamal matori mauqifun. Ma makna mator? Bandara. Nah, di depan bandara ada tempat parkir. Mauqif itu tempat parkir. Iya, parkiran. Amamahu kembali ke mana? Nah, bandara. Nah, ini kalau bagi kita ini sudah gampang sekali ini ya. Sudah lewat ini, belum mutasil ini. Filma ada yang bisa membaca Bapak Ibu? Nah, ada harokatnya nggak? Nggak ada. Nah, mudarrisun di pesantren ada guru, ada satu guru. Mudarrisun. Kita gantikan bagaimana? Fihi mudarrisun. Nah, fil madinati fanadiku. Fiha fanadiku. Kembali ke Madinah. Amamal maktabi sayyaratun. Amamahu sayyaratun. Fis sayyarati Ibrahimu. Fi Jakarta mina'u. Nah, fiha. Jakarta muzakkar muannas fiha. Amamal mina'i syari'un. Amamahu syari'un. Mana syari'un? Jalan raya. Nah, di depan apa nih? Pelabuhan ada jalan raya. Fil asimati fanadiku. Fiha. Nah, fanadik. Dengan maksud pembicaraan yang sama. Nah, jadi kaidah itu kan sebenarnya hanya asal tahu saja ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita bisa mempraktekkan. Contohnya, hawil al-jumal alatiyah kama ya'ti fil misal. Rubahlah. As-sayyaratu amamal funduk. Kalau kita terjemahkan apa Bapak Ibu? Nah, mobil ada di depan hotel. Nah, di depan hotel ada mobil. Amamal funduki sayyar. Sama sekarang kita rubah ya. Al-mudarrisu amamal mahadi. Berarti amamal mahadi. Nah, mudarrisun. Al-jami'atu fi Bogor. Fi Bogor jami'atun. Di Bogor ada universitas. Al-jami'ah. Asyari'u amamal funduki. Nah, sahih. Amamal funduki syari'un. Ad-dalilu inda fauziyah. Fauziyah. Nah, sahih. Inda fauziyah dalil. Al-ma'lumat fi dalili Jakarta. Nah, fi dalili Jakarta maklumat. Ini double menjadi ada frasa namanya Bapak Ibu ya. Yang kemarin mudhaf dan mudhaf ilaih. At-tilfun fi ghurfati. Ghurfati telepon. Nah, telepon. Tilfunun. Nah, nomor 3 ini teka-teki ya Bapak Ibu ya, memilih. Ya.
Nomor 1 apa Bapak jawabannya? Hadihi Dailun Jakarta. Hadihi ja fihi. Hi kembali ke mana ini? Dalil. Jakarta kan muannas. Tapi kok hi? Ya kan dia dalil. Nah, karena ngomongin dalil petanya, bukan ngomongin Jakarta, ngomongin petanya. Ya, fihi. Nah, maksudnya peta Jakarta. Tapi kita sedang ngomongin petanya. Bada asani. Hadhihi Madinatu Jakarta. Sahih. Laha kemana nih ha? Madinah Jakarta. Laha minaun wa matorun. Dia Jakarta itu memiliki pelabuhan dan bandara. Jakarta. Jakarta. Mengada via. Nah, asimatu. Jakarta asimatu Indonesia. Di situ. Ya. Di situ ada fi'il yang apa Bapak Ibu? Iya, asimah, ibu kota. Bapak Ibu, Jakarta asimah itu ada unsur fi'ilnya enggak? Nah, ada. Berarti disebut jumlah ismiyah. Berarti isinya? Iya, isinya apa? Mubtada khobar. Mubtadanya yang mana? Jakarta. Khobarnya asimatu Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Indonesia berarti khobarnya double, mudhaf dan mudhaf ilaih. Enggak jadi ya? Taqra'u Jakarta, bila sih mana taqra'u? Taqra'u terletak. Nah, betul, taqra'u. Wajahnya apa ini Bapak Ibu? Mudhari. Waqa'a yaqa'u. Masih ingat kemarin waqa'a terletak, bisa berarti terletak atau terjadi kejadian. Waqa'a yaqa'u. Waqa'a yaqa'u bisa terletak atau bisa terjadi. Madza fil Arabiyah kebakaran. Al-hariku. Al-harik. Kalau terjadi kebakaran, waqa'al hariku. Kalau terjadi kebakaran berarti waqa'anya sebagai fi'al. Waqa'a bisa terjadi atau bisa terletak. Kalau terjadi hari kiamat, Bapak Ibu? Waqa'at al-waqi'atu. Nah, waqa'at al-waqi'atu, seperti al-waqi'ah itu berarti hari kiamat. Kenapa waqa'at? Monas ya, jadi waqa'atil waqi'atu. Nah itu. Waqa'a berarti taqa'u, ada unsur fi'ilnya enggak Bapak Ibu situ? Fi'il mudhari. Fa'ilnya anta. Hiya. Nah, hiya. Jakarta. Taqa'u Jakarta ala sahili Bahri. Nah, sahili bahri Jawa. Laut di pesisir laut Jawa. Sahil, mana sahil? Nah, pesisir. Di situ ada mudhaf dan mudhaf ilaih, double sampai 2 kali mudhaf dan mudhaf ilaih. Hadhihi apa ini? Ada suar. Nah, mana suar? Suar itu
jamak dari suratun. Kalau ini harus hati-hati. Harus hati-hati, ada suratun. Suratun gambar. Jamaknya suwarun. Mengucapkan ini mirip-mirip, banyak yang apa namanya? Banyak yang ketukar. Kalau surat, mana surat? Suratun. Jamaknya suwarun. Mada fil Arabia pagar. Pagar makan tanaman. Surun. Surun pagar. Jamaknya aswarun. Nah, yang seperti ini memang harus teliti dihafalkan. Iya, ada kosakata ya. Sehari 3 saja, 10 kebanyakan tuh. Nah, dihafalkan. Oh iya, 10 ya, 10 kosakata. Ya. Nah, suwarun. Nah, suwarun itu kan tidak ada tak marbutohnya ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok jadi mudzakkar? Muannas afan? Ya, karena dia jamak. Kembali ke kaidah, dia adalah jamak daripada surah. Jangankan isem yang muannas, mudzakkar, kalau sudah jadi jamak, dia jadi muannas. Kitabun, kutubun. Buku itu baru. Alkitabu jadidun. Buku itu baru. Al-kutubu jadidatun. Ya. Pagar. Sama ada fil Arabiyah, ada siwar. Ini sama-sama semua ini siwar. Siwar. Nah, Bapak Ibu nggak ada yang pakai ya? Gelang. Nah, gelang. Lagi. Siwarun artinya gelang. Hadhihi suwarul fanadiki wal mahallat at-tijariyah. Kurang ro ya situ ya. Ada ro-nya enggak? Di buku lama al mahallat at-tijariyah ada ro-nya. Iya, kurang ro di situ. Nah, ini adalah gambar-gambar hotel dan mall atau tempat perdagangan. Yang mana itu walhalat? Al-mahallat. Nah, hadhihi suwarul fanadiki wal mahallati at-tijariyati. Mall ini. Nah, kita teliti lagi ya Bapak Ibu ya, sekedar tahu kaidahnya. Hadhihi suwarul fanadiki. Ada unsur fi'ilnya enggak? Enggak ada. Berarti adanya ism mubtada khabar. Mubtadanya mana? Hadhihi. Khabarnya suwarul fanadiki. Nah, ini adalah gambar-gambar hotel. Nah, khabarnya berarti double sekaligus mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, wal mahallat at-tijariyah itu atafnya itu. Atafnya dari ataf itu wa dan. Nah, namanya ataf namanya. Belum kita pelajari. Ataf. Nah, di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada. Nah, qasrul riyasah. Wa mabani al-wizarat, al-wazarat. Bapak Ibu, nomor 6 itu kira-kira ada unsur fi'ilnya enggak?
Tidak ada. Nah, tidak ada unsur fi'il. Berarti adanya mubtada dan khobar. Mubtadanya yang mana? Nah, qasriyasa. Qasriyasa. Khobarnya muqaddam. Khobarnya fi Jakarta. Nah, sama seperti pada materi ini. Nah, istana kepres, istana kepresidenan. Tab naftah fi safhah al-khamisah wa sab'in fi Jakarta. Nah, fi Jakarta qasrul riyasah. Di Jakarta itu ada istana kepresidenan dan gedung-gedung kementerian. Al-wazarat wa mabani. Nah, wababani. Nah, baik Bapak Ibu, nanti ya silakan. Nanti kita, kalau kita selama ini kan mempraktekkan kan isem kan belakangnya ya huruf-huruf biasa ya Bapak Ibu ya. Kitabun, ya kan? Kitabun. Ada huruf isem itu yang belakangnya berharokat ya. Nah, seperti madza fil arabiyah hakim. Al-qadhi. Nah, al-qadhi. Nah, kemudian yang suka kita dengar juga bahasa Arabnya Musa. Bagaimana kita nulis Musa? Musa sama Aisyah. Tongkat. Aso. Nah, itu huruf-huruf belakangnya itu tidak selalu, tapi nggak banyak. Tidak selalu kitabun seperti kitabun, seperti qalamun, atau kalau muannasnya sa'atun, muannasnya saburatun. Tapi juga ada yang belakangnya itu ya. Nah, mabani artinya gedung. Hakim, al-qadhi, kemudian Isa. Nah, kita nulis Nabi Isa bagaimana? Isa ada ya-nya. Berarti Musa apa? Ya. Kalau Bani, mana Bani? Bani itu aslinya dari jamak ibnun, itu banin. Ibnun jamaknya baninun. Ibn itu banin jamak. Kan kalau bintun banat. Nah, pada kaidah menjadi mudhof, ketika kita ketemu jamak, nunnya menjadi hilang. Aslinya banin Israel aslinya. Nunnya menjadi hilang. Itu kaidah mudhof. Kita sudah belajar mudhof dan mudhof ilaih dasarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, belum ketika mudhof dan mudhof ilaih pada asmaul khamsah dan pada jamak mudzakkar salim. Bapak Ibu sebenarnya sudah dipraktekkan seperti orang-orang muslim. Muslimun. Nah, muslimun. Orang-orang muslim Madinah bagaimana kita mengucapkan? Nah, muslimuna al-Madinah. Nah, tetapi pada kaidah mudhof, ini kan mudhof dan mudhof ilaih, nunnya menjadi hilang, menjadi muslimu al-Madinati. Muslimun. Sama seperti Bani Israila. Jadi aslinya Banina, Baninu aslinya. Baninu menjadi Bani Israila. Nah. Iya, anak-anak Adam. Dari kata ibn. Mana ibn? Anak. Ibnu. Anak laki. Tapi secara umum memang artinya anak. Nah. Iya, kalau kita untuk membandingkan ada perempuannya berarti memang pakai ibn laki. Tapi secara umum kita boleh menyebutkan anak itu dengan
ibnun. Sama halnya ketika kita mengatakan zaujun. Zaujun. Nah, zaujun itu secara di Al-Qur'an itu boleh dipakai suami ataupun istri, yang arti umumnya adalah pasangan. Tapi kalau di bahasa kita zaujun memang artinya suami. Kalau ada perbandingan suami dan istri. Zaujatun. Zaujatun. Kalau harim itu apa namanya? Teman perempuan. Arti apa namanya? Arti bahasanya apa arti? Nah, seperti iya. Lihayyina. Nah, seperti hayyun. Hayyun itu yang hidup. Lihayyina. Jadi dikasih hanya kita mengucapkan kata yang umumnya. Hayyun artinya yang hidup. Lah berarti kita doakan yang mudzakar saja dong. Perempuan nggak didoakan. Enggak, kalau sudah hayyun berarti umumnya. Iya, maksudnya sudah disebutkan umumnya. Kalau sudah bilang zaujun berarti ini suami dan istri. Kalau ibnun berarti bisa jadi anak laki atau anak perempuan. Nah, jamaknya adalah ibnun, jamaknya banin. Apa baninun? Baninun. Kalau bintun madza fil arbi anak perempuan. Nah, ini kalau kita bahas anak perempuan juga. Bintun jamaknya banatun. Bintun banatun, anak perempuan. Nah, pada posisi ini mudhof yang ada nin, ini pada posisi mudhof nunnya menjadi hilang. Menjadi kalau anak-anak Israel menjadi bukan kaum, anaknya Nabi Israel. Mama anak Israel itu Nabi. Israel itu nama lain daripada Yakub. Berarti anak-anaknya Nabi Yakub. Anak-anaknya. Nah, tapi itu hanya gambaran umum di Al-Quran. Jadi kalau Bani Israel, ya anaknya Nabi Israel, anak. Iya. Ya ini kembali ke tafsir ya, Ibu ya. Ketika kita mengatakan Islam itu tidak hanya Arab saja, mau Cina, mau Negro, mau apa, kalau sudah apa namanya, ya sudah Islam. Tidak hanya identik dengan Bani Ismail saja. Kembali ke tafsiran lagi ya. Dibahas nggak usah kali ya? Nggak usah. Tambah bingung kan. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari pelajaran ke-13 ini? Via soal fi khobar muqaddam. Khobar muqaddam apa namanya? Khobar yang didahulukan. Tidak berdefinisi mubtada muakhir enggak, karena mubtada itu hakikatnya di awal jumlah, tapi disebutnya khobar yang didahulukan. Dengan kita maksud berbicara yang beda. Ketika kita mengatakan anak laki-laki di dalam mobil, al-waladu fisayyarati. Di dalam mobil ada anak laki-laki. Di penyakit ada di dalam hati. Al-maradu. Nah, kalau al-marid fil qulubi. Al-maradu fil qulubi. Di dalam hati ada penyakit. Fil qulubi maradun. Nah, di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Nah, fi qulubihim maradun. Pada surat apa ini kita temukan? Surat Al-Baqarah ayat 11.
fi qulubihim maradun. Nah, jadi akar katanya dari fil qulubi maradun. Kemudian kita kembangkan dengan domir mutasil. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kecepatan nggak belajarnya? Iya, sudah. Ya. Diulang-ulang nggak bosan ya? Ya. 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 Memang semua itu berasal dari kosakata, Bapak. Nah, setelah kita menguasai kosakata, baru kita menguasai tasrif tadi. Tasrif. Baru kita membuat sebuah susunan memang. Iya, di kamus biasanya sampingnya dikasih jamak. Nah, kenapa? Iya, ada dikasih jamaknya. Kalau kamus yang disiplin sorof pasti ada jamaknya. Biasanya seperti ini nulisnya itu. Misalkan babun. Nah, kan babun biasanya ada tanda jim gini, Bu. Nah, ada kasih jim. Jamaknya abwabun. Nah, iya. Kalau kita kenapa? Enggak. Misalkan kosakatanya babun, pintu. Di kamus dikasih jim sini. Jim sebagai penanda jamak. Jamaknya adalah abwabun. Cuman dikasih tanda saja. Iya, jamak nanti. Jamak itu ya memang kita harus mengetahuinya. Enggak. Iya. Abwabul khair berarti pintu-pintu kebaikan. Abwabul khair. Kalau babul khair satu pintu. Kalau abwabul khair pintu. Ya. Ya. Pintu-pintu, Ibu. Iya, pintu-pintu kekuatan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.